وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Kembali kami sampaikan kepada jamaah yang masih di perjalanan, kiranya dipercepat langkahnya. Pelaksanaan sholat id akan segera kita laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bupati Konawe, yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Konawe, yang kami hormati Ibu Bupati Konawe, yang kami hormati jamaah kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Id yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Susunan acara pelaksanaan salat Idul Fitri 1 Syawal tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi di Masjid Agung Babu Salam sebagai berikut. Yang pertama, sambutan Bupati Konawe oleh Bapak Haji Yusran Akbar ST. Kedua, tuntunan salat oleh Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Idris. Tiga, mubalaghah oleh Bapak Dedek Sutarman. 4. Iman salat Bapak Ustaz Muhammad Hasri SAG MAG. Khutbah Idul Fitri oleh Bapak Haji Hasrun Talio SPDI MPD. Acara ini berlangsung secara otomatis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Mukaddimah yang saya bacakan adalah khutbah hajah. Jadi mukaddimah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membuka di awal majelisnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat, nikmat dan karunia-Nya kita telah sampai pada puncak kemenangan umat Islam setelah berpuasa selama sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Dan hari ini kita semua dipertemukan dengan hari raya Idul Fitri 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat dan seluruh pengikut-pengikutnya. Diiringi doa, mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, muslimat yang berbahagia, hari ini seluruh kaum muslimin dan muslimat di seluruh penjuru dunia, di pelosok tanah air termasuk di Kabupaten Konawe, tiada hentinya mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid sebagai wujud rasa syukur dan bahagia atas datangnya hari kemenangan. Idul Fitri memberikan makna kembalinya umat Islam ke dalam jati dirinya sebagai hamba Allah yang fitrah, karena selama 1 bulan penuh telah melatih dan membangun mental spiritual agar menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui amaliyah Ramadan, yakni puasa, sholat berjamaah, sholat tarawih dan witir, tadarus Al-Quran, mengeluarkan zakat, infak, sedekah, beserta amalan-amalan lainnya. Kaum muslimin dan muslimat jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari raya Idul Fitri tahun ini, dalam suasana dan kesempatan yang penuh kebahagiaan ini, saya ingin menyampaikan beberapa pesan dan harapan kepada seluruh jamaah sholat Idul Fitri Masjid Babus Salam dan seluruh masyarakat Kabupaten Konawe yang melaksanakan sholat Idul Fitri. Pertama, mari kita memaknai Idul Fitri sebagai momentum untuk mensucikan hati dan pikiran kita, sehingga dapat mempererat persaudaraan, memperkokoh persatuan dan kesatuan di antara kita. Dengan semangat kebersamaan, persatuan dan kesatuan, serta merapatkan barisan,
bergandengan tangan, maka pembangunan di Kabupaten Konawe di berbagai bidang, mulai bidang pendidikan, infrastruktur sosial, dan kemasyarakatan akan semakin terwujud. Kesejahteraan akan dapat dilaksanakan dan membanggakan serta dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Konawe yang selaras dengan komitmen kita untuk mewujudkan Konawe yang berdaya saing, sejahtera, adil, dan berkelanjutan. Kedua, mari kita jadikan Idul Fitri sebagai momen untuk berbagi kebahagiaan kepada sesama. Mari kita tingkatkan solidaritas sosial dan kepedulian sosial kepada sesama antar umat beragama, terutama kepada saudara-saudara kita yang masih dalam kondisi susah. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berjabat tangan dengan saudara, kerabat, tetangga, dan sahabat kita, kedua orang tua kita, seraya saling mengucapkan minal aidin wal faizin, seolah-olah seluruh kesalahan dan dosa umat Islam selama setahun melebur pada hari raya Idul Fitri ini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah, yang artinya tidaklah dua orang muslim yang bertemu kemudian saling berjabat tangan kecuali dosa kedua orang tersebut diampuni sebelum mereka berpisah. Momentum Hari Raya Idul Fitri adalah saat yang tepat untuk mempersatukan semua komponen masyarakat dengan saling memaafkan semua kesalahan dan menyatukan kembali semua perbedaan atas dasar persatuan dan kemanusiaan. Insya Allah, jika hal ini dapat kita laksanakan ke depan, bangsa dan negara ini, khususnya Kabupaten Konawe, akan semakin maju menuju daerah yang bersahaja, berdaya saing, sejahtera, adil, dan berkelanjutan. Demikian beberapa hal yang saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Akhirnya, atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah daerah Kabupaten Konawe, dengan hati yang tulus dan jiwa yang ikhlas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Fitri yang berbahagia, tuntunan salat Idul Fitri sebagai berikut. Pertama-tama kami sampaikan kepada jamaah agar meluruskan saf dan merapatkannya, lalu berniat dalam hati dan mengucapkan usalli sunnata Idul Fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Teruskan dengan membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajahtu wajhiya, dan seterusnya. Takbir ini belum terhitung. Turunkan tangan lalu takbir Allahu Akbar.
terus membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Baca di antara takbir ini baru dihitung dan diulangi 7 kali. Kemudian imam membaca Al-Fatihah dan surah lain. Kemudian ruku, ittidal, sujud hingga bangkit kembali dengan takbir yang panjang. Ini juga tidak dihitung. Turunkan tangan lalu bertakbir Allahu Akbar. Terus membaca subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Baca di antara takbir ini baru terhitung dan diulangi sampai 5 kali. Selanjutnya imam membaca surah lain sampai selesai salat. Jadi 7 kali takbir pada rakaat pertama selain takbiratul ihram, dan 5 kali takbir pada rakaat kedua selain takbir peralihan. Selanjutnya khatib naik di mimbar untuk membawakan khutbahnya. Maka kami harapkan agar para jamaah tidak berkata-kata, apalagi meninggalkan tempat, karena khutbah adalah merupakan rangkaian daripada sholat Idul Fitri. Barang siapa berkata-kata, apalagi meninggalkan tempat saat khutbah dibacakan, maka pahala sholatnya sia-sia. Iza sta'idul hatibi alal mimbari la tatakallamu wa man takallama faqad lagha fala aidala. As-salata jami'a rahimakumullah. As-salata la ilaha illallah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله
حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وما الحياة الدنيا إلا لعب وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asilah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin, walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahda, sadaqa wa'da, wa nasara abdahu wa hazamal ahsaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita berbondong-bondong untuk menunaikan salat Idul Fitri 1447 Hijriah 2026 Masehi. Salawat dan salam mari kita kirimkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah. Adapun
tema khutbah kita pada perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah 2026 Masehi, yakni merajut fitrah persaudaraan, pondasi spiritual mewujudkan Konawe bersahaja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah, pagi ini bumi Konawe bersaksi atas sujud serta kumandang takbir, tahmid dan tahlil yang menggema. Setelah 1 bulan penuh kita ditempa di Madrasah Ramadan, kita sampai pada hari raya yang disebut dengan Idul Fitri. Secara etimologi, Id berarti kembali dan Fitri bisa berarti suci atau berbuka. Makna kembali suci mengisyaratkan bahwa setiap muslim yang telah berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah imanan wahtisaban, ia bagaikan bayi yang baru lahir, bersih dari noda-noda kemanusiaan yang seringkali dikotori oleh kesombongan, kebencian dan ketamakan. Namun kesucian ini tidak akan sempurna jika hanya berhenti pada hubungan kita dengan Allah, hablum minallah. Kesucian itu harus terpancar dalam hubungan kita dengan sesama manusia, hablum minan nas, terutama dalam konteks kita sebagai warga Kabupaten Konawe yang mendambakan kemajuan dan keberkahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Syawal adalah bulan bahagia, gembira dan bersama. Ketiga hal tersebut hanya akan terwujud apabila kita mengutamakan rasa persaudaraan, kekeluargaan dan saling peduli. Setelah selama sebulan Ramadan kita dilatih untuk menahan diri, maka Idul Fitri menjadi identitas kemenangan umat Islam setelah berhasil lulus dari ujian pengekangan hawa nafsu. Sungguh maha besar Allah yang telah mensyariatkan zakat fitrah di penghujung bulan Ramadan sebagai bentuk amalan sosial kita setelah sebulan kita berfokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya merupakan pelajaran berharga bahwa persaudaraan merupakan hal yang teramat penting bagi setiap pribadi muslim. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan yang cukup tegas dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina hawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun." Yang artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib, Iman Fakhruddin Ar-Razi memberikan penjelasan bahwa ayat di atas merupakan petunjuk tentang pentingnya kehidupan damai. Hal yang paling utama dalam hidup adalah persaudaraan, bukan dengan saling membunuh dan perang. Sebab awal mula dari perang adalah fitnah dan tidak saling memahami perbedaan. Maka kehidupan damai itu menjadi sebuah jalan hidup yang paling baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah rahimakumullah. Ajaran Islam menitik beratkan pada persoalan persatuan umat. Hal ini bisa kita simak dalam teladan yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika tiba di Madinah, selain membangun masjid, beliau juga mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar dan mendamaikan kaum Aus dan kaum Khazraj, di mana dalam bahasa Arab persaudaraan disebut dengan istilah uhwa yang berasal dari kata yang artinya ialah kebersamaan. Dari sini kita pahami bahwa sebagai sesama manusia tentu kita dituntut hidup di bumi ini untuk saling memahami satu dan yang lainnya dalam semangat kebersamaan. Sepanjang kita masih tinggal di bumi yang sama, menghirup oksigen yang sama, maka wajib bagi kita
untuk memiliki kepedulian dalam ikatan persaudaraan dan kebersamaan. Dalam Al-Quran, kata uhwa yang semakna dengannya seringkali diulang dengan mengingatkan kepada kita bahwa jalan terbaik untuk mengarungi kehidupan ini adalah dengan memperkokoh persaudaraan. Hikmah dari Hari Raya Idul Fitri ini tentunya dapat dijadikan sebuah pengingat bersama tentang pentingnya persaudaraan. Saat takbir berkumandang, manusia sadar betul bahwa dirinya tidak berdaya. Manusia mengakui bahwa dirinya maha kecil dan hanya Allah yang maha besar. Takbir dapat menghapus kesombongan dan keangkuhan manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah rahimakumullah. Persaudaraan dan ukhuwah adalah intisari dari fitrah kemanusiaan kita. Di tengah dinamika Kabupaten Konawe yang kian pesat, persaudaraan bukanlah sekedar pilihan sosial, melainkan pondasi spiritual yang paling mahal harganya. Kita menyadari bahwa Konawe saat ini tengah berada dalam masa transisi besar dengan jumlah penduduk yang telah melampaui 260.000 jiwa lebih, di mana mayoritasnya berada pada usia produktif. Kekuatan demografi ini hanya akan menjadi berkah jika kita mampu menyatukan visi dalam ikatan persaudaraan yang kuat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surah Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu waskuru nikmatallahi alaikum is kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi nikmati ihwana. Yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan jangan kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang bersaudara. Ayat ini merupakan peringatan bagi kita untuk tetap berpegang teguh pada tali agama Allah dan tidak bercerai-berai. Di tanah Konawe, nilai-nilai keislaman ini berkaitan erat dengan kearifan lokal Kalosara sebagai simbol pemersatu dan penegak martabat. Semangat Inai Konasara Ie Pinesara, Inai Liasara Ie Pinekasara mengajarkan kita bahwa siapa yang menjunjung tinggi aturan dan adab akan dimuliakan. Nilai luhur ini adalah kunci untuk mewujudkan Konawe yang berdaya saing. Daerah yang maju bukanlah daerah yang rakyatnya tercerai-berai oleh kepentingan sesaat, melainkan daerah yang masyarakatnya bersatu padu, memiliki etos kerja tinggi dan saling mendukung dalam kebaikan demi mencapai martabat kolektif di tengah arus globalisasi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sidang jamaah yang berbahagia, visi mewujudkan Konawe yang sejahtera dan adil adalah manifestasi nyata dari ketakwaan kita. Kita patut bersyukur bahwa pertumbuhan ekonomi daerah kita mencatatkan angka yang signifikan, di mana pada tahun 2024 mencapai 11,82%, meningkat menjadi 12,28% tahun 2025. Namun, angka-angka statistik ini menuntut kita untuk lebih peka secara spiritual. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, terutama yang bersumber dari pertanian, sektor investasi dan industri pengolahan, serta jasa harus dibarengi dengan keadilan distribusi agar tidak melahirkan ketimpangan yang tajam di tengah masyarakat. Islam sangat menekankan prinsip keadilan sebagaimana diperintahkan Allah di dalam surah An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu mendapatkan pelajaran. Keadilan spiritual yang menuntut kita untuk memastikan bahwa kesejahteraan itu dapat dirasakan hingga ke pelosok desa. Memastikan saudara-saudara kita yang bekerja sebagai petani di lumbung pangan
tetap berdaya, dan memastikan masyarakat di pesisir mendapatkan akses kesehatan yang layak guna menekan risiko penyakit kronis yang mengintai. Persaudaraan fitrah menuntut kita untuk memiliki sifat itsar, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Jika spirit ini mendarah daging pada setiap pejabat, pengusaha dan seluruh elemen masyarakat, maka pertumbuhan ekonomi di Konawe tidak akan menjadi angka semu, melainkan menjadi keberkahan yang nyata bagi seluruh warga tanpa terkecuali. Lebih jauh lagi, kita berbicara tentang masa depan melalui pembangunan yang berkelanjutan. Kabupaten Konawe dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa, mulai dari hamparan sawah subur yang menghidupi Sulawesi Tenggara hingga potensi tambang yang melimpah. Namun, kekayaan ini adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Kita dilarang melakukan kerusakan di muka bumi demi keuntungan jangka pendek, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 56, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiya wad'uhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin." Yang artinya, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Merawat lingkungan adalah bagian dari ibadah kita. Pembangunan berkelanjutan di Konawe berarti kita bertanggung jawab menjaga ekosistem agar anak cucu kita di masa depan masih bisa menghirup udara segar, meminum air bersih, dan mengolah tanah yang tetap produktif. Kita harus menyeimbangkan antara eksploitasi ekonomi dan konservasi alam, karena itulah wujud dari syukur kita atas nikmat menjadi yang ada di bumi Konawe. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Merajut fitrah persaudaraan bukan sekedar jabat tangan formalitas, melainkan menyatukan kembali ruh-ruh yang tercerai-berai. Di bumi Konawe yang kita cintai ini, persaudaraan adalah napas daripada kehidupan kita. Kita adalah satu tubuh. Jika salah satu bagian dari kita tersakiti oleh ketidakadilan, maka seluruh tubuh kita harus merasakan perihnya. Bayangkanlah betapa indahnya jika kemajuan yang kita cita-citakan, Konawe yang bersahaja, tidak hanya dibangun di atas pondasi semen dan baja, tetapi di atas pondasi kasih sayang. Daya saing yang kita kejar bukanlah untuk saling menjatuhkan, melainkan semangat untuk saling mengangkat martabat. Kesejahteraan yang kita impikan bukanlah kemakmuran yang dinikmati segelintir orang di atas tangisan kaum papa, melainkan kesejahteraan yang dirasakan hingga ke pelosok desa, menyentuh tangan-tangan petani dan nelayan kita yang jujur. Keadilan yang sejati akan tegak ketika kita memandang setiap warga Konawe sebagai saudara kandung yang memiliki hak yang sama untuk hidup mulia. Dan berkelanjutan masa depan daerah ini sangat tergantung pada sejauh mana kita mampu menjaga warisan spiritual ini untuk anak-anak kita. Kita tidak ingin mewariskan kepada mereka sebuah daerah yang maju secara fisik, namun gersang secara batin dan penuh dengan permusuhan. Sekarang, dalam keheningan pagi yang suci ini, mari kita tundukkan kepala dan ingatlah wajah-wajah yang paling berjasa di dalam hidup kita. Ingatlah ayah kita yang kulitnya menghitam, terbakar matahari demi menyekolahkan kita. Ingatlah ibu kita yang doa-doanya di sepertiga malam telah mengantarkan kita sampai di titik ini. Jika mereka masih ada, pulanglah dan basuhlah kaki mereka dengan air mata taubat. Jika mereka telah tiada, hanya uraian doa dan kesalehan kitalah yang mampu menerangi kubur mereka. Jangan biarkan Idul Fitri berlalu begitu saja tanpa ikatan yang tersambung kembali. Mari kita luruhkan rasa angkuh,
Jangan ada lagi sengketa lahan yang memutus dari para kekeluargaan kita. Jangan lagi ada fitnah yang merusak persaudaraan. Dan jangan ada lagi egoisme yang menghambat daripada kemajuan Konawe. Kita adalah rajutan dari benang-benang persaudaraan yang sama. Dan sebagai penutup khutbah pertama ini, marilah kita jadikan Idul Fitri sebagai momentum transformasi sosial, merajut kembali fitrah persaudaraan. Berarti kita harus saling memaafkan secara tulus. Buanglah segala dendam masa lalu, singkirkan segala sekat perbedaan yang sempat memisahkan kita. Mari kita hadapi tantangan masa depan, mulai dari pengendalian inflasi, penguatan ketahanan pangan, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan bahu-membahu. Jika pondasi spiritual persaudaraan itu telah kokoh, jika rasa adil telah menjadi napas kebijakan setiap kebijakan, dan jika keberlanjutan alam telah menjadi kesadaran kolektif, maka impian kita melihat Konawe yang berdaya saing, adil dan sejahtera akan menjadi kenyataan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal zikril hakim. Aqulu qauli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullah ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allahu amarakum bi amrihi bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsi. Faqala ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, di hari yang fitri ini kami bersimpu di hadapan-Mu. Kami mengakui betapa banyaknya dosa yang kami perbuat, betapa seringnya kami melanggar larangan-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, bimbinglah para pemimpin kami di Kabupaten Konawe agar senantiasa memimpin dengan keadilan dan ketakwaan. Satukanlah hati kami dalam persaudaraan yang tak terputuskan oleh kepentingan duniawi. Ya Allah, terimalah setiap sujud kami, setiap tetes air mata kami di malam-malam Ramadan, dan setiap butir sedekah kami. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Jika mereka masih hidup, berilah kesehatan dan keberkahan. Jika mereka telah tiada, lapangkanlah kubur mereka dengan cahaya rahmat-Mu. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurukum yastajib lakum wa la zikrullahu akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Fitri dalam agama Islam adalah menanamkan optimisme, menjadikan hati ini lapang. Kenapa? Karena kita saling memaafkan. Sudah tidak ada dendam di dalam hati. Kita bersedia memberi maaf dan bersedia menerima maaf. Sebulan penuh kita berpuasa. Tibalah hari kemenangan ini, hari yang fitrah. Saya atas nama Bupati Konawe, Yusran Akbar sekeluarga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah 2026 Masehi. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.